Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah atau mengenai berdirinya Kerajaan Wesali. Mungkin Bante akan bagi menjadi 3 bagian. Dan pada malam hari ini karena waktu kita singkat, kita akan mungkin cerita sekilas ya daripada asal-usul negara atau kerajaan Wesali. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke India, sudah pernah mampir juga ke Wesali. Di sini adalah negara daripada suku Waji ya. Dan di sini tempat di mana juga Sang Buddha pertama kali mentabiskan para bikuni. Ya, jadi di sini, di kota ini ya, di Wesali. Dan di Wesali ini terkenal dengan orangnya yang sangat-sangat memiliki kekayaan, memiliki kemakmuran di bidang ekonomi, di bidang agraria, dan juga di sini juga termasuk negara yang memiliki tingkat pendidikan yang baik ya di Wesali. Nah, Bapak Ibu, jadi sejarah daripada Wesali dimulai daripada Wesali ini ternyata sebelumnya mereka adalah anak daripada ratu dan raja di Benares ya, di Varanasi. Jadi waktu suatu ketika sang ratu mulai mengandung, kemudian tiba saatnya dia melahirkan. Tetapi sayang sekali ketika dia melahirkan, ternyata yang dia lahirkan itu adalah seperti gumpalan darah ya. Jadi yang dilahirkan adalah seperti gumpalan darah, sehingga ratu ini sangat malu. Sedangkan yang lain, selir-selir yang lain, mereka melahirkan anak-anak atau pangeran atau putri kerajaan yang bagus-bagus, tetapi dia melahirkan seperti gumpalan darah di dalam teks. Nah, karena dia malu, kemudian gumpalan darah ini dimasukin ke dalam satu bowl, ya. Kemudian di sini disebutkan dilarung, ya, dilarung di Sungai Gangga, ya. Jadi bowl ini kemudian diambil oleh para dewa, kemudian para dewa ini tulis di dalam, ada satu kertas di dalam bowl itu, menulis bahwa ini adalah keturunan atau putra daripada Raja Benares. Nah, kemudian dari Sungai Gangga itu sampai ke daerah sekitar Wesali ya. Jadi kalau kita melihat secara secara geografis Bapak Ibu, Varanasi itu agak di sebelah tengah dan Wesali itu di sebelah agak sebelah timur ya. Jadi di situ ada Sungai Gangga yang sama, yang mengalir dari Sungai Gangga yang mungkin Bapak Ibu pernah ke Varanasi, mengalir sampai ke sana. Dan Sungai Gangga ini mengalir paling jauh sampai di Bangladesh ya. Jadi itu dari Himalaya sampai Bangladesh, nah melewati daerah ini. Nah kemudian singkat cerita, pot itu ditemukan oleh Brahmana ya, seorang Brahmana. Tapi karena Brahmana melihat bahwa ini bukan pot yang sembarangan, apalagi ketika dia buka pot, dia melihat bahwa ini ternyata pot ini ternyata adalah calon bayi. Nah kemudian di dalam teks itu Brahmana ini hanya menaruh gumpalan itu, dibiarkan begitu saja ya, dia taruh di suatu tempat yang baik. Lama-lama dari gumpalan darah itu terbentuk bagian-bagian Bapak Ibu ya. Jadi gumpalan ini tumbuh ya, janin yang di luar di luar kandungan ya. Jadi bayinya itu tumbuh di luar kandungan. Tumbuh mulai terbagi 5 ya, muncul tangan, kaki dan seterusnya. Sampailah menjadi sosok bayi, ada 2 bayi, cewek sama cowok. Nah kemudian Brahmana ini setiap kali dia pindah patah, dia pergi makan, nah dia selalu menyisahkan ya, pokoknya yang air-air yang lembut seperti bubur,
Nah, dikisahkan untuk kedua bayi ini, ya. Dan unik dari bayi ini adalah seluruh tubuh dia begitu putih sampai ketika dia makan pun kelihatan ya, maksudnya bisa masuk ke dalam, kita bisa lihat, yaitu mungkin kita bilang putih banget ya. Dan ketika misalnya mereka makan, mereka kelihatan ya, ketika makan menelan dan seterusnya itu kelihatan lagi makan. Nah, Bapak Ibu, kemudian anak-anak ini semakin tumbuh. Petapa sudah semakin, Brahmana sudah semakin sibuk ya. Tadi hanya siapin kayak mungkin kita bilang bubur taji ya. Sekarang sudah lebih besar itu bayi. Jadi Brahmana sudah sibuk harus urusin cari susu sapi dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya masyarakat di desa itu kasihan sama Brahmana. Aduh, Brahmana, kamu kan harusnya melatih diri. Ya kan, bukan urusan bayi begini. Udah, bayi ini 2 kita asuh menjadi anak, diangkat ya. Kemudian Brahmana pesan, iya, tetapi setelah umur yang cukup, tolong kalian kasih tahu kepada papanya di Benares. Baik, ya, singkat cerita, 2 anak ini semakin tumbuh semakin besar dan semakin memiliki, namanya mereka memiliki darah bangsawan Bapak Ibu ya, nakal. Jadi setiap kali bermain sama teman nakal, dan akhirnya mereka sampai besar, mereka ditempatkan di satu daerah dan disitulah mereka kemudian saling menikah, kemudian saling memperluas wilayah dan sampai terjadilah menjadi Waisali. Ya, yang kita kenal sekarang Waisali. Nah, Bapak Ibu, kemudian di Waisali ini walaupun negaranya begitu besar, negara itu begitu maju, negara ini begitu padat, nah tetapi semakin lama ya, namanya tidak ada sesuatu yang tidak kekal. Semakin masyarakat dan negara itu maju, ya muncul penyakit-penyakit baru ya. Antara lain di sini disebutkan oleh teks ini adalah muncul seperti secara administratif jadi nggak bagus, terjadi korupsi, terjadi hal-hal yang saling bertentangan, dan pada akhirnya karena mereka terlena daripada hal-hal ini, nah kemudian datanglah berbagai wabah penyakit Bapak Ibu ya. Dan Bante lupa, di sini disebutkan di Waisali ada sekitar 7.000 pangeran. Jadi setiap 7.000 pangeran punya istana ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang sudah ke India, tanya ke Bante istananya mana? Nggak ada lagi, semua sudah rata menjadi tanah ya. Kalau dulu katanya di sini dibilang punya 7.000 ya, 7.000 istana. Ya, kalau kita istana sebesar apa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sana terdapat suatu masalah ya, karena pejabat yang korup, pemerintahan yang gagal menjalankan tugas, kemudian di sana terjadi 3 bencana. Yang di sini disebutkan adalah yang pertama adalah banyak yang tewas ya. Banyak masyarakat yang mulai tewas yang biasanya dari rakyat miskin. Nah, ketika rakyat miskin yang meninggal, di zaman dulu mereka sangat percaya dengan api ya, ketika orang meninggal dibakar. Tetapi ketika terlalu banyak yang meninggal dan orang miskin yang meninggal biasanya tidak punya uang untuk beli kayu. Ya, sehingga karena nggak punya uang untuk beli kayu, akhirnya mayat ini hanya dilempar begitu saja di luar dinding kota. Ya. Jadi di zaman itu mereka sangat anti Bapak Ibu untuk menggali, ditanam. Mayat itu nggak ditanam, tetapi hanya ditaruh di atas namanya perkuburan, tempat khusus, nanti akan dimakan oleh anjing, serigala, mungkin burung, nah sampai benar-benar habis. Kalau yang ada dana, ada uang, nah mereka bisa dikremasi. Tetapi kalau tidak ada uang,
tidak ada materi, maka tidak bisa kremasi. Sampai hari ini di India kondisinya seperti itu ya. Jadi waktu Bante pernah jalan di daerah Sungai Gangga, di situ ada satu yayasan. Mereka bilang, kalau mau dana di sini bisa. Jadi kita dana kayu buat orang mati ya. Itu Bante pernah jalan di situ dan 1 kilo kayu kalau nggak salah sekitar 100.000 ya. 100.000 uang kita. 500 rupiah sekitar segitu. Dan di sana kalau misalnya orang miskin, Bante kasih contoh ya, dia hanya mampu untuk beli misalnya 30 kilo kayu, sedangkan badan dia besar. Misalnya badan dia lebih besar dari Bante. Kan kalau kita lihat orang-orang di sana memang badannya gede-gede kan. Nah ketika sudah dikremasi dan kemudian kayunya nggak cukup ya, maka walaupun masih ada sisa, misalnya masih ada sisa yang tulang belum hancur atau segala macam, nah ini langsung dibuang di Sungai Gangga. Nah jadi karena mereka tidak akan mengurusi bahwa kasihan ya sudah kurang nggak seperti di Indonesia, kurang kayunya kita tambah lagi. Nggak ada Bapak Ibu ya, di India ya kamu kurang misalnya cuma bisa beli 30 ya sudah dibakar sesuai itu dan dibuang. Nah, jadi kadang-kadang di Sungai Gangga sebelah selatannya itu banyak mayat yang masih sisa karena masih banyak yang tengkorak kalau didapat atau segala macam. Nah, ini karena sisa-sisa yang belum habis dikremasi. Nah, kemudian bencana yang kedua karena banyak mayat yang datang ya. Banyak mayat yang meninggal kemudian membusuk. Nah, membusuk kemudian menjadi wabah yang namanya wabah kolera ya. Jadi wabah kolera ini sangat menular. Ya, sangat menular dan dengan cepat karena kondisi kota begitu padat sehingga sangat cepat. Jadi di zaman Waisali itu wabahnya kolera ya, bukan wabah Covid. Kemudian bencana ketiga karena penyakit ini benar-benar cepat menular, bau mayat banyak. Nah itu makhluk-makhluk yang jahat ya, mungkin seperti makhluk-makhluk yang kita bilang mungkin setingkat asura, peta. Nah mereka yang suka makan dengan bau busuk, nanah, darah. Nah mereka itu datang dan kemudian mereka juga menyebabkan banyak korban jiwa ya. Termasuk di sini korbannya bukan hanya korban masalah korban kalau makhluk biasanya mereka mengganggu secara fisik ya, secara mental sehingga kadang-kadang mungkin lebih stres, lebih takut, lebih banyak yang hal-hal yang kita bilang banyak yang membuat orang itu lebih gampang stres. Dan ketika itu raja sendiri juga stres jadinya ya. Dia bahkan mengeluh dan dia bilang selama 7 raja sebelumnya Waisali itu tidak pernah begini. Tetapi kenapa di zaman saya, nah Waisali itu jadi istilahnya kena wabah yang bertubi-tubi. Kemudian Bapak Ibu di dalam cerita ini mereka meminta Sang Buddha untuk datang ke Waisali. Kebetulan Sang Buddha berada di Raja Griha, di Raja Graha, dan sangat dekatan dengan Waisali ya. Kalau misalnya kita naik bus, biasanya dari Waisali ke Rajgir ini sekitar 6 jam. Ya, sekitar 6 jam. Dan ketika para pangeran dari Waisali datang ke Raja Griha, ketemu dengan Raja Bimbisara, kemudian mereka meminta kepada Raja Bimbisara, mohon Raja untuk membantu kami. Ya, mohon untuk memberikan kesempatan kepada Waisali untuk didoakan oleh Sang Buddha. Kemudian Raja bilang, ya kalian sendiri tolong pergi ke Weluwana, ketemu Sang Buddha dan mohonlah di sana. Begitu ketemu Sang Buddha, akhirnya Sang Buddha setuju. Ya, setuju untuk kemana? Untuk ke Waisali. Nah, Bapak Ibu, setelah Sang Buddha setuju untuk ke Waisali, kemudian di sana Raja Bimbisara memimpin dan membawa rombongan
Buddha ya. Jadi istilahnya Raja Bimbisara mengawal rombongan Buddha hingga ke perbatasan istananya. Di dalam masa ini, di sini disebutkan sekitar 5 sampai 6 yojana. Ya panjangnya kalau 1 yojana sekitar 16 km, sekitar 5 berarti sekitar 80 kilo ya. Nah, sekitar 80 km ini Bapak Ibu dibuat berbagai pavilion yang baik oleh Raja Bimbisara dan masyarakat di Rajagriha. Ya, jadi mereka membuat sepanjang perjalanan ini gundukan-gundukan atau mungkin ada kubangan begitu, itu semua diratakan sama mereka sebelum Sang Buddha lewat. Nah, kemudian juga sebelum Sang Buddha lewat, mereka sudah mempersiapkan beberapa spot untuk dijadikan tempat peristirahatan ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 1 spot adalah 1 yojana, jadi dibagi 5 pos. Dan sepanjang jalan semua masyarakat menyebarkan menyiram tanah itu dengan air sehingga tidak berdebu. Kemudian mereka menebarkan bunga dan juga memasang panji-panji ya. Panji kalau kita bilang sekarang umbul-umbul ya di sepanjang jalan ini. Sampai pada akhirnya tiba di perbatasan wilayah kerajaan yang kemudian akan menyeberang. Raja Bimbisara juga menyiapkan perahu ya, kapal untuk menyeberang. Ya, kalau kita bilang sekarang posisi yang tempat Buddha menyeberang ini ada di daerah kota Patna, Bapak Ibu ya. Bante sendiri belum pernah pergi di sini, cuman dari kota Patna kurang lebih ke menyeberang itu sudah nggak panjang ya, paling sekitar 2-3 kilo ya, 2-3 kilometer. Nah, di situ Raja Bimbisara sendiri juga turun ke sungai sambil memegang tali ya, tali kapal sampai seleher dibilang, masuk ke dalam air sampai dekat 1 leher, sedada, kemudian melepaskan rombongan Sang Buddha untuk pergi ke Wesali. Jadi kita melihat bahwa Sang Buddha itu sangat mendapatkan banyak karma baik ya. Jadi banyak karma baik sepanjang jalan itu disambut. Dan berita ini tentunya juga didengar oleh masyarakat Wesali. Mereka nggak mau kalah ya. Jadi Wesali punya kerajaan juga nggak mau kalah. Mereka juga bikin 2 kali lipat. Kalau Raja Bimbisara pakai misalnya bunganya berapa, dia bikin 2 kali lipat. Ya, musik-musik semua dibikin 2 kali lipat sama masyarakat Wesali. Nah, Bapak Ibu, ketika Sang Buddha menyeberang kapal, tiba di perbatasan sungai di kerajaan Wesali. Nah, kemudian tiba-tiba hujan turun ya. Hujan begitu deras turun. Dan hujan ini turun, di sini dibilang bahwa ada ya orang yang misalnya dia pengen kena air hujan, dia basah. Kalau orang yang nggak mau kena air hujan pun dia nggak basah. Jadi unik ya, kita mesti dapat hujan di mana ya. Ketika di hujan, mereka yang pengen basah, mereka basah. Dan mereka yang tidak pengen basah, mereka tidak basah. Dan kemudian Sang Buddha jalan ke Wesali, tiba di sana. Kemudian di sana Sang Buddha mengajarkan Bante Ananda. Ya, Bante Ananda untuk membacakan Ratana Sutta ya. Jadi ketika Sang Buddha sampai di Wesali yang tadinya banyak mayat, mayat itu semua hanyut ke dalam Sungai Gangga dan kota menjadi bersih. Sampai di sana Bante Ananda kemudian membawa air ya, kalau kita bilang sekarang blessing dan Buddha meminta mereka untuk Bante Ananda ini memblessing ya. Jadi setiap tempat yang kena air blessing ini yang masih memiliki makhluk ya, itu lari. Jadi dikatakan ketika Bante Ananda datang di situ dengan membawa blessing air parita, itu makhluk-makhluk itu lari ya, kalang kabut, mereka lari ya. Jadi
karena saking mungkin saking merasa kenapa saking mereka takut, karena yang kita tahu bahwa Buddha bukan datang sendiri, tetapi Buddha juga biasanya ditemani dengan para dewa yang tidak terlihat oleh mata kita ya. Misalnya Dewa Catumaharajika, Dewa Saka, bahkan Mahabrahma. Jadi ketika Buddha sampai di Wesali, makhluk-makhluk yang melihat para dewa ini, mereka langsung lari juga ya, meninggalkan kota Wesali. Dan di situ Bante rasa untuk Ratana Sutta, Bante akan bahas besok. Dan setelah Sang Buddha di sana beberapa saat, sekitar berapa hari, kemudian Sang Buddha juga kembali Bapak Ibu ya, kembali dari Wesali dengan cara yang sama. Ya, jadi Sang Buddha kembali ke Wesali juga diantar dengan penghormatan yang begitu bagus, dan kemudian sampai di ujung sungai, dua Raja Naga. Dua Raja Naga juga memohon Sang Buddha untuk membabarkan dhamma di tempat mereka. Dua Raja Naga menyiapkan perahu yang begitu banyak, terbuat dari emas, dari perak, dan dari batu. Ya, ada 3 macam jenis perahu. Dan di situ kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma di alam naga. Setelahnya naga mempersembahkan makanan surgawi kepada Buddha dan para rombongan arahat sekitar 500 orang. Nah dari situ kemudian kembali ke Raja Griha. Dan menarik Bapak Ibu, di Raja Griha kemudian, ini Bante agak skip yang Ratana Suttanya. Kemudian di sana para biku bercerita, aduh ya hebat banget, kemarin kita pergi, biasa Bapak Ibu ya, kita pergi, hebat banget penyambutannya dan seterusnya. Nah sampai itu Buddha tahu kan bahwa para biku ini sedang berbicara, tetapi di sini bukan bergosip ya, tetapi mereka heran kenapa bisa disambut seperti itu. Dan kemudian Sang Buddha di sini bercerita bahwa iya, kenapa sampai saya disambut seperti itu ya, baik di 6 yojana di daerah Raja Griha, 3 yojana di daerah Wesali. Sang Buddha bercerita mengenai waktu kehidupan sebelumnya ya, kehidupan sebelumnya beliau itu tinggal di Taksila. Beliau adalah seorang Brahmana yang punya anak. Ya, anaknya ini sangat pintar. Ketika sangat pintar, kemudian Brahmana muda, anaknya minta kepada papanya, "Pak, saya mau dong pergi belajar di daerah Benares." Papanya sang Brahmana kasih izin. Oke, silakan kamu pergi belajar. Anaknya ini sangat-sangat pintar. Kemudian setelah belajar sama gurunya, dia bisa mencapai semua pengetahuan. Ya, kalau teman-temannya belajar sampai 12 tahun, dia hanya berapa bulan sudah pintar. Sampai bertanya kepada gurunya, "Guru, ada cara lagi nggak yang lebih daripada Weda ini?" Gurunya bilang, "Saya sudah mentok, sudah nggak bisa." Ya, karena Bapak Ibu tahu bahwa Benares sampai hari ini adalah tempat yang sangat terkenal untuk pembelajaran agama ya, terutama Weda sampai hari ini. Dan di sana Brahmana yang tempat dia belajar bilang, "Saya nggak bisa lagi, tetapi coba kamu pergi ke Taman Rusa Isipatana. Ya, di sana banyak para Paceka Buddha. Mungkin Paceka Buddha ini tahu bagaimana menjawab pertanyaan kamu." Sang murid ini ya, anak dari Pertapa, pergi ke Taman Rusa Isipatana. Waktu itu belum ada Buddha ya, Dia pergi belajar dengan para Paceka Buddha. Para Paceka Buddha karena keterbatasan mereka untuk menjelaskan tingkat-tingkat meditatif, pada akhirnya hanya mengajarkan sang murid ini hanya tentang Abrahmacharya ya, tentang masalah mungkin seperti sila ya, kehidupan pertapaan yogi.
Ya, tidak jelas, tidak detail bagaimana cara-cara seperti kita belajar tentang tahapan-tahapan meditatif. Tidak ada di situ. Dan Bapak Ibu, ketika dia belajar hal ini, si murid karena memiliki kebajikan yang besar, kemudian di situ juga dia mencapai tingkat spiritual yang sama dengan para Paceka Buddha. Ya, dia juga salah satu menjadi Paceka Buddha di situ, dan kemudian dia meninggal. Ya, dia meninggal karena dia menjadi Paceka Buddha, tentunya banyak murid dan dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia dikremasi dan ditaruh di satu tempat di kota, ya. Ketika itu papanya di kampung, di Taksila, kemudian Taksila ini sekitar ada di Afghanistan Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ke Benares, Bande nggak tahu berapa hari itu, mungkin berapa bulan. Ya, ketika menunggu anaknya, kok nggak ada kabar, anak saya nggak ada kabar. Nah pada akhirnya dia nekat karena rindu sama anak, dia pergi cari di Benares. Tanya sama orang-orang, anak ini kenal nggak? Tidak ada yang kenal. Nah, satu ketika dia sudah mau kembali pulang, dia pergi lihat kenapa banyak orang pergi memuja satu stupa, ya, satu stupa ini. Dan di sana dia tanya, ini stupa apa? Oh, ini stupa seorang Paceka Buddha yang dia ini berasal dari Taksila, belajar sama Brahmana A, yang Brahmana A ini adalah temannya, dan kemudian dia ingat bahwa inilah anaknya. Nah, di situ Bapak Ibu Brahmana tua menangis, ya, karena ternyata anaknya sudah meninggal. Setelah puas menangis, setelah puas dia sedih. Nah, kemudian dia ya sudah meninggal, mau bikin apa kan? Dia mau pulang kembali ke kampungnya. Sebelum pulang, dia membersihkan stupa ini ya. Jadi stupa yang ada kita bilang relik daripada Paceka Buddha yang adalah anaknya sendiri, dia bersihkan Bapak Ibu ya. Rumput-rumput dicabut, dirapihin, kemudian mengambil air biar nggak banyak debu, kemudian ambil bunga-bunga yang bunga-bunga liar, kemudian ditaruh, dipersembahkan di situ, handuknya ya. Kalau di India kita lihat orang suka bawa seperti handuk, dibuat seperti panji gitu, bahwa ini adalah untuk mengingat bahwa ini tempat anaknya. Nah, Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita bagaimana hasil karma baik dari Bapak yang ini ternyata di kehidupan sekarang menjadi Buddha Gotama, ya. Dan Buddha Gotama bilang kepada para siswanya, hasil kebajikan yang simple hanya seperti tadi ya, hanya mencabut rumput, meratakan tanah, memercikan air biar nggak banyak debu, mempersembahkan bunga, dan hasil dirasakan di kehidupan ini ketika beliau menjadi Buddha. Yang tadi Bante cerita sepanjang 6 yojana, ya, tanah-tanah yang tadinya banyak bergelombang diratakan, ya, tanah-tanah yang tadi berdebu disiramin air sehingga tidak debu. Sepanjang perjalanan, Buddha dan rombongan disambut menggunakan bunga, ya, panji-panji, umbul-umbul di sepanjang perjalanan. Dan ketika Sang Buddha akan kembali ke Raja Griha, para naga mempersembahkan hal yang sama. Dewa Catumaharajika juga nggak mau kalah. Mereka juga mempersembahkan bunga dan seterusnya kepada Buddha. Dewa-dewa di atas Catumaharajika, alam Tawatimsa mempersembahkan yang sama. Sampai para Brahma di atas di alam Akanista juga mempersembahkan yang sama. Jadi Bapak Ibu begitu kecil ya, kita lihat ya simple ya. Hanya mempersembahkan bunga, mempersembahkan air. Tetapi pahala dari mempersembahkan itu dirasakan dengan sangat-sangat luar biasa di masa beliau menjadi Buddha. Nah, oleh karena itulah di sini ketika Bapak Ibu di rumah memiliki objek suci ya, apakah itu altar, apakah itu relik, ya tolong altarnya dibersihkan.
Ya, jangan kalau ada, oh Bante ada relik minta. Setelah minta nggak diapa-apain. Baca paritau juga enggak. Kasih air, kasih dupa juga enggak. Ya, kadang-kadang Bante ke rumah umat tuh sedih banget. Lihat yang bekas air itu sudah sampai kerak begitu ya. Nah, maka itu ya, kita melakukan hal yang simple dengan hasil yang baik. Makanya di dalam hidup kita, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan ya. Seperti kita lihat kisah Brahmana ini. Ya, dia simple, hanya membersihkan, ya kan, mempersembahkan kembang, tetapi hasil kebajikan dari ini ternyata membawa dampak yang besar di masa mendatang. Nah, kita juga sama. Kita punya kesempatan, bagi Bapak Ibu yang sudah punya altar, Anda punya kesempatan untuk berbuat baik. Ya, lap, ya kan. Misalnya airnya diganti tiap hari, dupa dinyalain tiap hari, ya kan. Bante takut nyalain pelita yang nanti takut kebakaran, ya jangan. Pakai pelita yang LED, LED, itu bisa. Nah, jadi ini adalah cerita bagaimana persembahan yang kecil yang diberikan dengan tulus dapat membawa hasil yang besar bagi mereka di masa mendatang. Demikianlah juga kita masih memiliki kesempatan, kita memiliki kesehatan, mari kita sama-sama lakukan perbuatan-perbuatan bajik ini. Ya, Bapak Ibu lakukan perbuatan bajik bukan buat Bante, bukan buat Buddha, tetapi buat Anda sendiri. Karena siapa yang tanam, dia yang dapat. Siapa yang makan, dia yang kenyang. Siapa yang praktek, dia yang akan merealisasi nibbana. Oleh karena itulah, dari sekarang kita melihat bahwa cerita ini semoga menjadi inspirasi Anda semua untuk bisa lebih rajin, ya, lebih rajin. Bante yakin sudah rajin sekarang, cuma lebih rajin untuk di masa mendatang.